Oke. Ini saya di sini di menu yang apa? Di luar lagi. Sekarang saya akan masuk memperlihatkan menu Vibe-nya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum aktif Vibe-nya ya mohon dilihat saja. Bapak Ibu yang sudah aktif ya silakan diikuti. Saya akan pakai akun saya, akun saya itu mana ya? Ini ya. Ya. Kalau saya sudah simpan di laptop saya maka dia akan otomatis. Nah, ini data saya. Saya juga belum mengisi. Nah, ketika Bapak Ibu masuk kembali ke akun Bapak Ibu, mau sudah diaktifkan, mau belum diaktifkan, maka pasti tertulis pemutahiran data seperti ini. Ya, kalau belum diaktifkan, mohon perhatiannya. Kalau belum diaktifkan, kemudian Bapak Ibu tidak ada data yang mau ditambahkan, ya tidak usah diklik pemutahiran data. Ya. Atau kalau belum diaktifkan keanggotaan, kemudian Bapak Ibu mau bekerja di profil, ya tidak usah di pemutahiran data, langsung ke profil saja. Jadi tidak usah diklik ini pemutahiran data. Langsung di profil saja, kemudian Bapak mengisi yang ini, misalnya data pribadi. Ini lain lagi, ya, ini data saya, ya ini data saya yang benar. Ini akun lain yang saya pakai, ya. Ini akun lain yang saya pakai, kemudian yang lain saya belum isi, ya. Belum banyak isi. Kemudian saya bisa ini, kemudian yang paling penting bagi yang kalau saya keluar lagi ya, saya keluar dulu, kemudian saya masuk kembali, ya, saya masuk kembali, saya mau memperlihatkan bagi Bapak Ibu yang sudah aktif keanggotaannya, saya kembali lagi, bagaimana mengecek keaktifan keanggotaan, pilih menu keanggotaan, ya, nah seperti ini, ya Bapak Ibu, ini akun saya yang aktif. Kalau tadi, karena dia belum aktif, tidak akan muncul data yang seperti ini. Ya, tidak akan muncul data seperti ini. Ya. Tapi kalau karena akun yang sekarang saya pakai adalah akun beneran, maka muncul seperti ini. Ini yang saya katakan tadi, saya di BK mesin karena S1 saya mesin, tapi saya IPM saya ada di teknik industri. Ya. Kemudian sampai kapan saya punya aktif ya sampai tahun depan Juli. Kalau saya mau download kartu PII saya tinggal download di sini. Sebagai informasi, PII sekarang tidak lagi mengeluarkan kartu plastik ya, kartu fisik ya, cukup kartu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau mau di print sih boleh saja gitu sebenarnya, tapi ya mungkin juga tidak ada gunanya ya, kecuali untuk gagah-gagahan punya kartu KTA ya bisa aja gitu di print. Ini menandakan status keanggotaan kita aktif, ya status keanggotaan kita aktif terlihat dari sini. Ya. Nah kalau dia aktif, Bapak Ibu ya kalau sudah melakukan dulunya sudah melakukan pemutahiran data gitu. Tidak usah pemutahiran data lagi, tidak usah bekerja di profil. Ya, jangan bekerja di profil, tapi bekerja di Vibe. Bapak Ibu klik Vibe. Kalau belum pernah buat Vibe, Bapak klik di sini buat Vibe baru. Maka semua yang tadinya Bapak Ibu isi di profil, ya sudah banyak yang Bapak Ibu isi di profil karena tadinya belum dibuka. Ketika dibuka, Bapak pertama kali bikin. Ini karena saya sudah pernah buat, maka sudah ada di sini, tapi pasti kosong di sini kalau Bapak Ibu belum pernah punya Vibe. Tinggal diklik sini, buat Vibe baru, diklik, ya. Bapak Ibu klik di sini, ya. Bapak Ibu klik di sini, maka Bapak Ibu akan punya Vibe baru, ya. Maka Bapak Ibu punya Vibe baru. Tapi, ya, saya kembali ke sini. Apa yang terjadi karena saya dulunya sudah punya Vibe baru, kemudian saya buat Vibe baru lagi, ya saya sudah punya Vibe lama, kemudian saya klik Vibe baru, maka saya punya dua Vibe.
Ya, makanya Bapak Ibu mohon diperhatikan, kalau Bapak Ibu sudah pernah klik ini buat file baru satu kali, jangan diklik lagi buat file baru karena pasti baru lagi filenya ya. Jadi saya delete yang terbaru ya, kalau nggak salah yang di atas yang terbaru. Kemudian kalau saya cuma mau mengedit, menambah ya, kalau saya sudah pernah buat file baru, jangan lagi, mohon satu kali lagi, jangan lagi buat file baru. Tinggal edit ya, ke menu edit ya, ke menu edit, kemudian Bapak Ibu akan melihat semua data di profile itu tertarik ke menu file ya. Ini foto saya tertarik, kemudian data saya gitu kan, kemudian ya, semua yang ada di sini tadi itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 1, 1, 1, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian 2, 1, 2, 2. Kemudian 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Kemudian 6, 6, 7. Dan lampiran. Nah, yang ini kalau Bapak Ibu mau lihat contohnya, mohon melihat ke yang penuntun yang saya sudah bagikan. Saya kembali lagi share penuntun yang saya bagikan. Ya, saya mulai dari awal di sini. Ya, ini ya, five. Ya. Tolong dibaca baik-baik di sini. Ya, apa itu five? Apa itu five? Apa sih itu five? Dan five itu terdiri dari dua komponen. Pertama portofolio, yang kedua bakuan kompetensi. Ya. Nah, five itu terdiri dari data diri, kode etik. Ini tadi kan ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai 1, 6. Kemudian ada 2, 2, 1, 2, 2. Kemudian ada 3. Kemudian 4 itu pengajaran. Ada kemudian 5 publikasi. 6 bahasa. Ya. Nah, apa ini yang disebut sebagai portofolio dan bakuan kompetensi itu ini. Gitu. Ya, bakuan kompetensi itu. Apa itu bakuan kompetensi? Ini yang disebut bakuan kompetensi. Bakuan kompetensi terdiri dari, bakuan kompetensi terdiri dari unit kompetensi, kemudian tiap unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen, dan elemen itu dibagi lagi menjadi kegiatan. Jadi, saya ke unit kompetensi dulu. Ini yang penting. Ada unit kompetensi W, dan ada unit kompetensi P. W itu singkatan dari wajib. Wajib 1, wajib 2, wajib 3, kemudian wajib 4, kemudian langsung pilihan 5, ya, langsung bersambung memang. Pilihan 6, pilihan 7, pilihan 8, pilihan 9, pilihan 10, dan pilihan 11. Wajib 1 itu tentang apa? Tentang kode etik. Wajib 2 tentang apa? Tentang keterampilan. Wajib 3 itu adalah tentang perencanaan dan perancangan keteknikan. Wajib 4 itu adalah tentang bagaimana mengelola pekerjaan dan kemampuan komunikasi. Kemudian dan seterusnya. P5 itu pendidikan dan pelatihan dan seterusnya. Contoh yang, belum contoh. Ini hubungannya. Nanti ini ada penting di sini. Jadi pendidikan formal, nanti kan ada 1, 1 itu data pribadi. 1, 2 pendidikan formal. 1, 3 organisasi profesi. 1, 4 tanda penghargaan. 1, 5 pendidikan. 1, 6. Nah, ini unit kompetensinya W2, W1, W1, W2, W4. Oke, saya kembali ke five dulu. Mohon maaf, saya yang bicara dulu. Sebentar saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, atau di lain kesempatan kita bisa bicara. Tapi saya perlihatkan dulu garis besarnya. Saya kembali ke five. Ya. Ingat, tadi ada 1, 1 itu tentang data pribadi, 1, 2 tentang pendidikan formal, 1, 3 tentang organisasi, 1, 4 tentang penghargaan, 1, 5 tentang kursus. Ingat tadi pada saat kita mengisi profil kan, ya. Nah, itu nanti dia akan ditarik semua ke sini. 1, 6 itu tentang sertifikat kompetensi, ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang, ada W4, P10. Ini ada W2. Ini ada W1. W itu apa? Wajib 1. Ya, ini wajib 1 juga. Ini wajib 2. Ya, oke? Nah, itu tadi gambarannya. Saya harus kembali dulu untuk menjelaskan ini penuntunnya. Ya, jadi ini tadi pendidikan formal W2, organisasi profesi W1 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu pasti bertanya ketika sudah banyak mengisi, Pak, W1 saya itu W4 saya kurang, Pak, gitu. Di mana saya bisa menambah? Tinggal kembali Bapak Ibu kembali ke penuntun ini, lihat di mana bisa dapat W4. Oh, saya bisa tambah di sertifikat kompetensi. Artinya kalau W4 Bapak kurang, ya tambah sertifikat kompetensi. Di mana lagi saya bisa dapat? Oh, bisa di sini. Kualifikasi profesional. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya dapat W4. Ya. Kemudian W2 saya kurang. Oh, W2-nya ya tambah pendidikan formal. Oh, enggak mungkin lah. Masa mau nambah terus pendidikan formal kan sampai doktor saja gitu misalnya. Oh, cari lagi tempat yang lain. Oh, ternyata bisa nambah dari pendidikan kursus-kursus, maka klaimlah sebanyak mungkin kursus-kursus yang Bapak pernah ikuti. Ya, jadi ini hubungan portofolio dengan unit kompetensi. Mohon dimengerti beberapa slide awal saya di file ini. Ini contoh dari bakuan kompetensi yang lengkap. Saya hanya memperlihatkan satu. W1 tentang kode etik. W11, jadi W1 itu terdiri dari ini namanya unit kompetensi W1. Kemudian elemen kompetensinya ada 4, W11, W12, dan W1314. Kemudian untuk W11 ada 6 uraian kompetensi yang ada. Kemudian elemen kompetensi 1-2 ada 9 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, tugas Bapak Ibu di pengisian FIVE adalah menghubungkan antara klaim kegiatan di portofolio yang Bapak Ibu isikan. Misalnya, Bapak Ibu mengklaim, saya mengikuti tadi kursus AutoCAD. Bapak Ibu harus mengaitkan kursus AutoCAD itu dengan unit kompetensi yang bersesuaian. Ya, jadi kursus. Kemudian klaim kompetensi apa yang bersesuaian? Ya, kalau mau tahu, lihat ini tadi catatan ini. Kursus masuk di mana? Oh, masuk di pendidikan pelatihan. Maka unit kompetensi yang bersesuaian adalah W2. Jangan pilih W1, jangan pilih W4 karena tidak bersesuaian. Kalau dulu kami mengisi FIVE secara manual, ini dibuka satu-satu itu, Pak. Tapi sekarang ya saya ke Simponi, saya perlihatkan. Maka kalau saya nambah kursus itu di 1.5 ya. Ya. Kalau saya tambah kursus di sini, contoh di sini, misalnya tadi kursus AutoCAD, ya, penyelenggara Dialoga, di mana di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, negara Indonesia. Kapan? Juli 2007 misalnya ya. Juli sampai September 2007. Kemudian tingkatannya tadi di sini, tingkat dasar. Berapa jam tadi dipilih ini. Nah, kalau tadi Bapak Ibu, tolong diperhatikan, Bapak Ibu mengisi di profilnya ini masih dikosongkan, di FIVE tolong jangan dikosongkan. Jadi tadi sebenarnya kalau nggak mau kerja 2 kali, ya langsung diisi tadi uraiannya. Kalau kursus, apa uraiannya? Bapak Ibu bisa lihat contohnya di penuntun. Saya kembali ke penuntun dulu. Penuntun itu di sini. Share. Saya contoh ke
Nah, ini pendidikan dan pelatihan kan W2. Apa yang Bapak Ibu tuliskan di aktivitas singkatnya adalah apa yang materinya, materi apa gitu. Jadi pengantar misalnya ya. Ya kalau sudah lama ya ditulis saja lah gitu. Atau cari di Google materi AutoCAD dasar. Begitu aja caranya. Jadi saya kembali ke 5, maka misalnya saya isi di sini materi 1, komentar 2, apa ya, 2 dimensi, trimming dan lain-lain, 4 apa gitu, 5 apa gitu, terus ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, mengaitkan dengan klaim kompetensi. Ya, tapi Bapak Ibu tidak perlu bingung karena khusus kursus atau pendidikan non formal kan tadi adanya cuma W2. W2 itu mana? Bapak Ibu tinggal lihat di sini W2. Nah, bagaimana memilih ini? Ya, Bapak Ibu tinggal diklik saja di sini. Kalau Bapak Ibu memilih di sini, ini artinya Bapak Ibu mengatakan bahwa kursus AutoCAD yang saya lakukan itu punya hubungan dengan yang saya pilih ini. Ya. Jadi ini. Bisa saya pilih semua? Ada yang bertanya begitu. Bisa saya pilih semua? Prinsipnya boleh. Tapi kalau dia tidak ada hubungannya, jangan dipilih. Kalau Bapak melakukan, saya pilih saja semuanya gitu. Nanti nanti pemeriksa yang tentukan ini relevan atau tidak, nanti biasanya pemeriksanya yang ilfil. Ini ngisi vibe atau ngajak berantem. Ya, jadi pilih yang bersesuaian. Contoh misalnya AutoCAD. Saya unselect semua dulu ini. Jadi unselect semua ini. Nah, saya pilih. Menggunakan klaim saya adalah kursus AutoCAD. Apakah ada hubungannya dengan menggunakan gagasan sendiri dalam mensintesa pemecahan yang memuaskan masalah insinyuran? Mungkin tidak ada. Gitu. Ya, jangan dipilih gitu. Menggunakan kearifan tidak ada. Melakukan pekerjaan kreatif tidak ada gitu. Mengenali menanggulangi masalah insinyuran mungkin ya, kalau mungkin isi aja dulu. Memperluas pengetahuan, iya, karena saya kursus memperluas pengetahuan. Oke. Menyelidiki bla bla bla, nggak ada hubungannya. Terus menyadari keterbatasan kepakaran, iya, saya menyadari, saya pilih gitu kan. Kemudian memperluas dasar pengetahuan, oke. Memperdalam dasar pengetahuan, oke. Memanfaatkan setiap pengalaman pekerjaan untuk mengembangkan, nggak ada hubungannya. Gitu. Pindah lagi gitu. Menemukan kenali, oh sudah tidak ada, sudah tidak ada, merumuskan uji coba, tidak ada hubungannya, sudah. Kalau cuma itu yang sesuai, itu aja yang Bapak Ibu pilih. Kalau menurut Bapak Ibu kursus AutoCAD semuanya sesuai dengan di sini, silakan dipilih. Ya. Simpelnya seperti itu, ya. Nah, setelah ini artinya Bapak Ibu sudah mengaitkan portofolio Bapak Ibu dengan klaim kompetensi yang ada. Itulah mengisi vibe yang sebenarnya. Ya, setelah itu jangan lupa save and continue. Kemudian Bapak Ibu oke. Ya, maka ini sudah terrecord. Kalau sudah terrecord, Bapak Ibu bisa lihat recapnya. Tadi ini kan kursus AutoCAD sesuai dengan W2, ya. Maka poin dengan memilih ini Bapak Ibu akan mendapatkan poin. Bapak Ibu akan mendapatkan skor 5. Kalau melihat penuntun, saya kembali ke penuntun lagi karena ini sangat penting untuk saya perlihatkan. Penuntun di halaman akhir, bagaimana menghitung skor 5? Jadi penuntun ini sangat penting untuk Bapak Ibu pelajari. Ya. Bapak Ibu akan kelihatan tidak membaca penuntun ini kemudian bertanya ke saya. Saya bisa tahu gitu, oh Bapak Ibu belum baca penuntun. Karena di penuntun insya Allah Bapak Ibu sudah bisa lihat.
Bagaimana cara menghitung? Nah ini, di halaman 72. Bagaimana skor FIBE diperoleh? Maka setiap tadi klaim ini, ya WPPPP itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Ini kan tadi yang detail klaim. Ini yang saya perlihatkan ini adalah FIBE manual yang disusun. Kalau kami dulu menyusunnya seperti ini. Ini diketik satu-satu Bapak Ibu. Ya, di copy paste satu-satu. Bayangkan dulu, makanya ketika dulu orang kerja FIBE, bisa 2 tahun tidak selesai-selesai. Kalau simfoni, kami sudah coba dulu dengan sistem yang bukan simfoni, 1 semester, 1 bulan selesai bisa gitu. Kalau cicil-cicil gitu ya, enggak harus segera semua gitu. Nah, di situ ada PQR, ada ini ya. Jadi tolong dibaca. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya nanti tentang ini. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Maka isinya bisa seperti ini. Jadi setiap yang Bapak klik itu, dia punya potensi nilai 2 kali 3 kali 3, minimal nilainya 1 kali 1 kali 1, 1 gitu. Ya, tapi kalau 1, Bapak Ibu pilih 10, 1 kali 10 di sini nilainya 10. Tapi kalau Bapak Ibu dari mana ini nanti berpengaruh nilainya, ya dari sini, dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di uraian. Kalau bagus uraiannya, maka bisa penilai kasih di sini 4 kali 4 kali 4, nilainya 64. Kalau semua di sini 64, kemudian ada 10 kompetensi yang Bapak Ibu pilih, 64 kali 10 sudah 640. Sudah hampir dapat IPM itu gitu. Tapi enggak sesederhana itu. Karena ada batasan-batasan ini. Ya, jadi mohon ini dibaca, dimengerti. Kalau enggak dimengerti ditanya ke saya nanti. Saya stop share di sini, saya share kembali ke FIBE Symfony ya. Jadi ini semakin ini nilainya kemungkinan bisa 1 kali 1 kali 1, tapi bisa juga 4 kali 4 kali 4. Tergantung Bapak Ibu menuliskan apa di sini. Semakin Bapak Ibu detail menuliskan, kemungkinan di sini akan semakin tinggi. Oke, jadi ini tapi jangan juga karena tadi melihat ada angkanya, ada nilainya, diisi semua gitu. Padahal tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, kalau banyak yang begitu, biasanya penilai ilfil ini tidak mengisi dengan benar gitu. Dia hanya centang-centang, sekedar centang. Ya. Nah, di mana saya lihat kalau saya isikan tadi W4 ini, skor saya bisa lihat di sini. Di rekap. Saya klik rekap. Saya langsung lihat W2 kan tadi. W2 itu saya sudah punya nilai 110. 110. Ya. Untuk bisa dapat IPP, saya butuh 180. Untuk bisa dapat IPM, saya butuh dapat 900. Untuk bisa dapat IPP, totalnya harus 600. Saya baru dapat 110. Oh, kalau begitu kita harus tambah banyak-banyak klaim-klaim. Ya, tambahlah Bapak Ibu di sini. Tinggal lihat, misalnya, kita kembali lagi ke 15. Saya baru dapat tadi 110 ya. Coba lihat, 110. Sekarang kita tambah lagi 15. Saya tambah lagi, tambah baru. Ingat Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, bagi yang belum terbuka FIBE-nya, Bapak Ibu tetap bisa menambahkan ini di profil tadi di sini, di kursus. Ya, kalau Bapak Ibu di sini. Tapi kalau sudah terbuka FIBE-nya, jangan sekali-kali tambah di sini, karena tidak akan connect gitu. Ya, tambahkan di FIBE. Ya, FIBE, kalau Bapak Ibu klik FIBE di sini, tadi sudah bikin FIBE, jangan buat FIBE baru lagi. Ya, langsung edit. Nah, edit, kembali ke 15. Kita mau tambah kan? Nah, ini kan ada kursus AutoCAD-nya. Saya tambah lagi. Saya pernah kursus ANSYS. Ya, kursus ANSYS misalnya. Nah, di mana? Di Unhas. Oke, Unhas, Makassar. Kemudian Sulsel, Indonesia. Kemudian di sini ya katakanlah 2011 1 bulan, ya sebenarnya tidak 1 bulan. Kemudian ANSYS tingkat dasar, kemudian ini pendidikan ini, kemudian saya tambah gitu materi
Tuh, dasar. 2, node. 3, mesh. Kemudian 4, postproc. Tanya. Prof, saya masih ingat-ingat dulu apa yang ANSYS. Ya, nah, kemudian saya ini bisa nggak sama dengan yang di atas? Oh bisa, tinggal dicontek aja yang di atas. 14, 15, kemudian 21. Bisa beda? Bisa ya, tergantung dari apakah ANSYS berbeda dengan ini gitu. Bisa saja gitu kan. 122, 23, kemudian 24, apa lagi? Nggak ada lagi. Tapi kalau saya tambah lagi, bisa saja saya tambah di sini misalnya menemukan ahli di sini misalnya, kemudian konsep, ya katakanlah seperti itu ya. Kemudian saya save and continue. Oke, sukses. Kemudian saya lihat lagi rekap saya. Wah, sudah tadi kan sudah dari tadi 111 sudah bertambah menjadi 126. Sehingga tugas Bapak Ibu menambah sebanyak mungkin klaim dan mengaitkan dengan akuan kompetensi yang ada. Saya akan tambah misalnya kita cari yang bukan W2 ya, wajib 2. Misalnya kita tambah organisasi. Nah, ini organisasi saya sudah isi. Coba Bapak Ibu lihat. Ini saya sudah isi di profil, ya. Ini saya isi di profil ini kemarin. Saya isi di profil. Kemudian sudah otomatis ditarik, tapi saya belum mengisikan di sini, ya. Sehingga W1 saya belum ada, padahal ini W1. Gitu. Ini W1. Nah, sekarang kita pilih gitu. Ini kan tadi ini karena waktu diisi di profil saya tidak isi urian singkat. Maka di sini saya harus isi urian singkat. Saya sebagai apa di organisasi ini, Persatuan Ergonomi, ya, sebagai misalnya sebagai anggota aktif. Nah, terus kalau ada bukti kartu anggota silakan upload di sini. Ingat batasnya ini, gitu. Kalau tidak ada silakan diklaim. Kemudian apakah sebagai anggota aktif saya menyadari tanggung jawab kecenderaan insinyur? Iya. Menghayati Pancasila? Iya. Berpedoman? Iya. Ini kayaknya dapat semua ini. Ya sudah, kalau dapat semua ya silakan diisi ya. Katakanlah saya isi gitu. Ini ya. Misalnya saya mengisi seperti ini saya isi sembarang, mohon diperhatikan nanti. Kemudian saya save and continue. Maka saya bisa lihat rekap saya. Wajib saya sudah ada sekarang. Sudah lebih dari nilai IPP. Bahkan sudah lebih dari nilai IPM. Wah, saya sudah berkesempatan ini dapat IPM kalau begini. Untuk wajib 1, tapi wajib 2 masih jauh. Dari mana saya bisa tambah wajib 2? Nah, kembali tadi ke penuntun. Saya tidak akan kembali lagi di penuntun untuk kali ini. Karena sudah jam 10 lewat. Saya akan, ya. Jadi, prinsipnya seperti itu saja sebenarnya. Prinsipnya seperti itu saja. Kalau ada klaim, ini tidak ada klaimnya, tidak usah diklaim. Kalau ada bakuannya, kalau ini ada bakuannya, silakan diklaim bakuannya. Kemudian kalau Bapak mau menghapus lagi bakuannya yang sudah disimpan, ya silakan diklik ulang ini. Diklik ulang yang tadi ini, terlalu banyak dan tidak itu, ya sudah diklik. Jangan lupa save and continue. Ya. Pasti berkurang di sini, di rekapnya pasti berkurang di sini. Pasti berkurang. Tadi 400, sekarang tinggal 200. Ya. Kemudian ya tinggal diikuti saja gitu penghargaan yang seperti tadi yang saya jelaskan, apa itu pendidikan, apa itu sertifikat kompetensi, kode etik. Ada di penuntun apa yang Bapak Ibu harus isikan di kode etik, ya, kode etik. Kemudian referensi, ini referensi, ya. Bapak Ibu harus menambahkan minimal 2 nama yang sudah IPM atau IPU, ya. Lebih bagus kalau dia 4 nama, maka dia akan full nilainya Bapak di sini, ya. Kalau di sini.
Ini W1 biasanya kalau di itu. Dan dia akan ditambahkan secara otomatis. Kemudian di sini Bapak Ibu harus menambahkan naskah gitu. Nanti dilihat ada contoh yang saya sudah berikan. Di sini juga di bidang pekerjaan. Tadi karena saya sudah isikan Universitas Hasanuddin, bisa dilihat di sini. Tapi saya belum isikan ini gitu. Sorry, saya sudah isikan, tapi saya belum belum isi semuanya ya. W2 ya. Ini baru W2-nya. Ya, baru W2. Mau lihat kalau saya tambah W3-nya di sini, maka di sini kan W3 belum ada gitu. Kalau di bagian 3 ini saya tambahkan W3 di bagian W3 ini kan W2 di sini, W3 di sini gitu. Ya, saya tambah di sini. Ini saya sembarang saja. Kemudian saya save and continue, maka saya seharusnya punya rekap W3. Belum ya? Sepertinya ada masalah di W3. Tadi juga ada yang melapor, dia sudah tambahkan W3-nya tapi belum. Nanti saya laporkan ke PI. Oke. Oke, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dulu ya. Kalau lampiran ini nanti saya akan jelaskan karena ini nanti biasanya setelah Bapak Ibu selesai mengisi file di 11 sampai yang 7 ini baru Bapak Ibu bisa isikan ini. Ya, ini tidak terlalu susah. Kemudian ini lampiran adalah semua yang Bapak Ibu lampirkan di sini dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini ya. Jadi semua yang Bapak Ibu foto KTP dia akan muncul nanti di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus upload lagi di sini. Jadi nanti dia akan otomatis muncul di sini. Kemudian ini tadi rekap. Ini bahasa ya, terakhir ini bahasa, kemudian ini nanti terakhir tolong jangan dicentang dulu. Nanti Bapak Ibu selesai dan dinyatakan selesai oleh pembimbing Bapak Ibu mengisi file, baru Bapak Ibu submit. Kalau save and continue boleh, tapi jangan disubmit dulu. Kalau disubmit, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengisi, ya sepertinya, kemudian sudah langsung masuk ke penilai. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah isi, dia langsung masuk ke penilai. Jadi jangan disubmit dulu. Ya, save and continue saja. Ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.